kenapa kita punya motivasi yang lebih besar lagi, terutama terakhir. Itu tadi kunci utama satu, bahwa kita ingin menjadikan Desa Banjarsari yang selama ini hanya desa petani, dan alhamdulillah sebenarnya bagus kata itu, tapi nyatanya hasil pertanian sekarang sudah nggak bisa diandalkan. Saya ingin Desa Banjarsari menjadi desa peternak, artinya banyak beternak di sini dan minimal kebutuhan hewani itu nggak perlu kita harus cari dari daerah lain, kita sudah menyiapkan. Contohnya untuk kurban aja kita datangin dari Dolopo, dari Nganjuk, dari Kediri untuk Banjarsari sendiri. Karena memang tidak ada yang bisa menyediakan di sini. Minimal itu yang kita bisa sediakan. Sehingga nanti belinya ke warga, jualnya ke desa atau ke warga. Ke warga kembali ke warga lagi. Nanti nggak perlu harus muter-muter uang di luar, di dalam aja sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Subroto. Saya ada di Darmi Farm di Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Tepatnya di RT 07 RW 02. Untuk di Darmi Farm sendiri kita fokus di breeding, karena dengan kalkulasi perhitungan antara breeding dan fattening dengan jangka waktu dan jumlah pakan yang harus diberikan, kami tertarik untuk berjalan di breeding. Darmi Farm sendiri berapa lamanya semenjak bulan November 2021 kita memulai dari kambing Jawa yang ada dulu, yang mana nanti pengembangannya ke domba tentunya, yang lebih komoditi untuk di pasaran. Motivasi terbesar kita atau Darmi Farm tentunya, alhamdulillah saya juga menjabat kepala desa di sini. Kami ingin menjadikan pilot project bagi pengembangan ekonomi desa, yang notabene warga desa pengennya ada contoh dulu supaya mereka bisa mengikuti, yang mana kegiatan ini nanti menjadikan set income buat warga yang selama ini bercocok tanam dengan kondisi yang Nun Sewu 2 kali ini kurang begitu bagus. Dengan adanya nanti ternak domba bisa menjadikan set income, jadi penambahan, bisa meningkatkan ekonomi dan tentunya kesejahteraan warga desa. Itu secara umum. Secara pribadi, persiapan daripada jangka panjang, artinya karena di sini belum ada farm, ya kita bikin farm supaya bisa menyediakan daging lokal tentunya seperti itu. Awal mula berternak atau cikal bakal ya kita mulai berternak itu pertama pasti kita dari YouTube awalnya, kita lihat dari YouTube, kemudian kita belajar dari teman-teman yang sudah berjalan berternak, terus kita ngikuti perkembangannya, dan mungkin waktu itu memang November kemarin baru datang ya, tapi sebenarnya kita awali sudah setahun sebelumnya. Belajar dari peternak-peternak yang sudah sukses, yang ada yang fattening, breeding, ada yang domba, ada yang kambing Jawa, PI dan sebagainya. Akhirnya kita membuat tekad, harus nggak memulai sekarang, mau kapan lagi. Biarpun tahu risikonya, apapun namanya beternak binatang hidup, itu risikonya gagalnya hampir 50%. Tapi kalau kita tidak memulai, mau kapan lagi? Apalagi dengan motivasi awal tadi untuk peningkatan ekonomi, itu motivasi kami yang paling besar, supaya kami semangat untuk melaksanakan ini. Banyak suka dan dukanya, tapi apapun suka duka itu buat kami tidak ada sakit, karena semua itu learning process. Nek istilahnya tuh belajar tuh perlu pengorbanan. Sukanya satu, bahwa di sini belum ada, kita termotivasi, bisa kita bisakan share ke warga-warga. Dukanya pasti umumnya domba mati atau kambing mati, itu udah umum dan memang kita alami sendiri di saat datang pertama, karena mungkin perlu adaptasi tempatnya dulu, atau kita juga masih adaptasi cara penanganan dan sebagainya, pengobatan. Akhirnya ada sekian ekor yang harus mati. Tapi itu hanya berjalan dari November masuk Desember Januari. Setelah itu alhamdulillah dengan banyaknya masukan dari teman-teman dari komunitas, kita kok lebih baik dibanding dari November Desember Januari itu. Seperti itu. Jadi dukanya ya itu mati itu. Kematiannya yang pertama itu waktu datang itu pasti indukan ya, itu dari 30 ekor itu 1, 2 sampai 4 ekor yang mati dari kurun waktu November sampai dengan Januari, karena lambat penanganan. Contohnya kasus kembung itu hitungan jam sudah meninggal, kita nggak tahu cara penanganannya, belum pilek waktu juga tahu cara penanganannya, sehingga waktu itu ada 4 induan yang harus mati. Habis itu normal dan mulai beranak, jelalah karena kita jual pertama kali nangani beranak, 3 kali beranak terpaksa ada 4 ekor yang mati. 1 induan beranak 2 masih sungsang, masih prematur karena salah pakan waktu itu.
Induan kedua 2 ekor, umur kira-kira 10 hari, 20 hari mati. Yang terakhir 1 ekor alhamdulillah agak panjang, 2 bulan, mati juga. Karena prosesnya ternyata nangani kambing dari lahir itu treatmentnya berbeda. Dan itu ilmu buat kami lagi nantinya, seperti itu. Dari kematian motivasinya kok tetap terus berjalan satu, karena banyak support dari teman-teman, itu yang pasti. Berarti kematian, kegagalan itu dalam usaha apapun itu pasti ada. Kalau kita berhenti, ya udah akan rugi sampai di situ. Tapi kalau kita belajar lagi, tidak mengulang kejadian yang sama, artinya belajar untuk lebih baik lagi, insya Allah kendala itu bisa kita hilangkan sehingga nanti ada profit di belakang hari. Contohnya anak kambing mati karena kita nggak tahu cara nanganinya, ada yang prematur, ternyata salah pakan. Ada yang 2 minggu mati karena induknya nggak mengeluarkan susu, harusnya begini. Nah, dari situlah kita belajar supaya nanti ke depannya tidak ada lagi anak-anak kambing yang mati. Untuk salah pakan, kalau dulu kita pakannya karena kita belum siap bang pakan, itu kesalahan kami. Artinya apapun usaha kami, mau breeding, mau fattening, harusnya kita sudah siapkan bang pakan dulu. Disitulah salah satu kesalahan fatal dari kita. Kita tidak nyiapin bang pakan, kita datengin kandang, datengin kambing, pakannya beli. Sehingga secara kebutuhan nutrisi kita nggak tahu, campurannya apa kita nggak tahu. Nah, disitulah kita nggak bisa membedakan harusnya kambing bunting itu apa, kambing yang doro itu apa, itu yang nggak bisa. Akhirnya terjadilah keracunan waktu itu. Pola pakannya semenjak kejadian kemarin kami langsung bikin bank pakan. Satu, mereduce biaya pakan, karena hampir 50% kurang lebih kita sudah bisa reduce biaya pakan itu sendiri. Kedua, ketersediaannya, kita nggak perlu harus nunggu dan sebagainya, berarti barang sudah tinggal potong, tinggal kasihkan. Ketiga, kita tahu nutrisi apa yang cocok buat kambing. Ini kambing bunting harusnya hijauan, kambing ini harusnya pakai silase, kita tahu karena kita punya bank pakan sendiri. Dan alhamdulillah untuk menjasa sendiri dari Darmi Farm, itu bank pakannya kita punya rumput pacong yang kita tanam sendiri. Kedua, juga kita kerjasama dengan petani yang nanam jagung, yang kita beli pohon jagung mudanya ataupun janggelnya. Terus yang terakhir kita kerjasama dengan petani yang nanam kacang, karena di sini ada palawija kacang, ada jagung. Itu yang kita jadikan komoditi yang selama ini kulit kacang dibuang, nggak tahu penggunaannya. Salah satu bisa dijadikan komoditi dijual ke Darmi Farm, nantinya mendapatkan penambahan income bagi para petani. Seperti itu. Nah, ini yang sangat tertarik. Kotoran ini kalau peternak daerah sini awalnya kan hanya dibuang. Dibuang artinya itu dibuang, tetap dibuang di tebon atau tapi kan tidak pernah difermentasi. Sehingga untuk menjadi pupuk itu butuh waktu bertahun-tahun. Dari sinilah, ternak inilah kami dapat ilmu mengolah dari general dose, kita fermentasikan, kita ungkep, kita tutup, kita rapetin sampai kurang lebih 15 hari dan bisa mupur dan bisa langsung dipakai di aplikasi yang di lapangan. Dan alhamdulillah dari Darmi Farm sendiri punya kebun pisang yang notabene butuh pupuk. Dari kotoran inilah kita salurkan dan itu sudah kita kembangkan ke warga untuk minta celilnya dikumpulin. Akhirnya kita beli untuk difermentasi bareng-bareng. Ya, satu lagi penambahan pendapatan buat petani. Jadi untuk membagi waktu, selain saya jadi kepala desa, saya juga menggawangi Darmi Farm yang notabene kerjasama dengan teman-teman kelompok wanita tani atau lembaga-lembaga desa untuk kita kembangkan. Yang pasti dari jam kerja kita tidak mengurangi, karena jam kerja kami dari jam 7, jam 8 sampai jam 1 secara realnya, secara teorinya, tapi nyatanya Pak Kades harus 24 jam ya, tapi tetap secara administrasi kita dari jam 8 sampai jam 2, jam 1 ya, selebihnya waktu kita gunakan untuk mengembangkan usaha yang ada, baik dari Darmi Farm, dari peternakan ataupun dari perkebunan. Sing penting semuanya buat masyarakat nantinya, tentunya seperti itu. Harapan ke depan dari Farm, satu, kalau pada pemerintah tentunya, karena apapun itu kita ada di pemerintahan terkecil, kami mohon karena kita juga punya dinas-dinas terkait, sejauhnya dinas-dinas itu memberikan support yang penuh, baik dalam bentuk pengelolaan cara pemeliharaan ataupun pengobatan ataupun pasca jualnya tentunya, karena selama ini kadang-kadang kita ternak bagus jualnya bingung karena tidak ada yang menggawangi. Itu untuk pemerintah tentunya. Terus harapan kami untuk masyarakat dengan adanya pionir atau pilot project Darmi Farm ini jangan berhenti sampai di sini, kita kembangkan lebih luas lagi sehingga nanti kampung desa Banjarsari menjadi kampung kambing atau kampung ternak, tentunya seperti itu. Yang notabene harapannya dengan adanya kampung ternak itu bisa menambahkan set income atau tambahan nilai bagi masing-masing petani. Tanggapan dari masyarakat tentunya
tetap ada pro kontra awalnya, karena sesuatu hal kalau belum di-explain, belum dijelaskan, belum dijalanin, hanya meraba cerita itu kadang-kadang banyak pro kontra. Tapi kami waktu itu tetap berjalan. Contoh yang paling gampang, nek ternak domba kok bau bla 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 bla. Tapi nyatanya sampai hari ini bisa dilihat bau, tapi bukan berarti bau yang berarti. Karena apa? Pakannya pakai fermentasi, ada pengobatan semprot di cenilnya ya, teleknya, biar nanti nggak bau tetangga, dan tidak ada lalar sama sekali. Ya itu contohnya. Jadi awal itu orang pasti kontra karena dipikirnya seperti konvensional, tapi kita buktikan ternyata Dharmi Farm bisa mengelola lingkungan dengan baik. Itu pertama. Kedua, dengan integrasinya dengan kebun, tentunya satu, apapun hasil dari kotoran kambing ini kan menjadi pupuk. Baik itu kotorannya maupun urinnya, biarpun kami belum mengolah urinnya sebenarnya, tapi baru kotorannya dulu itu jadi pupuk. Yang notabene harga pupuk sekarang subsidi juga udah banyak yang hilang. Dengan adanya pupuk organik ini bisa ningkatin kualitas tanah tanpa kita harus membeli pupuk dan sebagainya. Belum lagi dari untuk pakannya sendiri, kadang daun pisang itu juga bagus untuk difermentasikan, dipakankan di kambing. Biarpun untuk gedebok pisang juga bagus, biarpun nilai gizinya mungkin tidak sebagus rumput pakcong, tapi minimal sebagai komoditi bank pakan daripada ternak itu sendiri. Kenapa kita memilih kambing dan domba? Satu, pertama biaya waktu itu. Karena kalau kita bicara ternak sapi, pasti logikanya kos yang harus kita keluarkan modalnya sangat besar sekali. Karena butuh kandang yang luas, butuh modal pembelian bibit yang mahal juga. Akhirnya kita berpikir skala kecil, yang penting membuktikan dulu bahwa ini bisa berkembang dulu. Biarpun kami berangan-angan dan kita sudah banyak belajar melihat dari peternak yang lain, rata-rata ternak kambing, ada juga ternak sapi. Lah kita juga pengen seperti itu, tapi sesuatu hal, usaha apapun, boleh kita berangan tinggi, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Kecil dulu, pelan-pelan, tapi yakin jadi, biar nanti bisa melangkah yang lebih baik lagi. Ini seperti itu. Anggapan keluarga mungkin nggak beda jauh dengan warga, tetap ada pro kontra, karena basically kok dulu begini, sekarang begini. Tapi kembali lagi, kita pahamkan, apalagi mungkin orang tua tentunya berpikir loh kok montang-manting dan sebagainya. Tapi memang segala sesuatu itu harus berusaha keras dulu. Biarpun kita juga ngukur kemampuan saya pribadi, tapi kita harus berusaha dan meyakinkan tidak ada apa-apa. Dan insya Allah baik-baik aja. Dan alhamdulillah sekarang supportnya udah banyak. Malah dari orang tua, saudara tuh banyak membantu, baik membantu secara mental ataupun pemikiran. Oh kono lo sing apik di sana tuh yang baik. Artinya banyak masukan-masukan ilmu, biarpun nggak semua ilmu kita pakai, karena setiap peternak pasti punya trigger, punya cara masing-masing. Tapi kita ambil itu dulu, kita saring mana yang bisa kita terapkan di sini. Kenapa kita punya motivasi yang lebih besar lagi, terutama terakhir itu tadi kunci utama satu, bahwa kita pengen menjadikan Desa Banjarsari yang selama ini hanya desa petani. Dan alhamdulillah sebenarnya bagus kata itu, tapi nyatanya hasil pertanian sekarang sudah nggak bisa diandalkan. Saya ingin Desa Banjarsari menjadi desa peternak, artinya banyak beternak di sini dan minimal kebutuhan hewani itu nggak perlu kita harus cari dari daerah lain, kita sudah menyiapkan. Contohnya untuk kurban aja kita datangin dari Dolopo, dari Nganjuk, dari Kediri untuk Banjarsari sendiri, karena memang tidak ada yang bisa menyediakan di sini. Minimal itu yang kita bisa sediakan, sehingga nanti belinya ke warga, jualnya ke desa atau ke warga kembali ke warga lagi. Nanti nggak perlu harus muter-muter uang di luar, tuh di dalam aja udah cukup. Pesan saya untuk para pemuda, ya tidak mulu-mulu satu. Boleh kita berangan tinggi, pertama, boleh kita berangan tinggi, tapi pastikan sesuaikan dengan kemampuan. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya kita wirausaha. Boleh kita ingin menjadi sesuatu hal, wirausaha tidak pernah ada yang tidak baik. Selama nawa itu niat, semangat ada, selalu ada peluang yang kita bisa jalankan. Apapun usaha yang kita ambil, mau breeding domba, mau apapun usaha. Berarti jadilah wirausaha, jadilah direktur, manajer, atau pemilik usaha di usaha kita sendiri. Itu lebih baik dibanding kita harus bekerja ke orang lain. Tapi tidak berarti bekerja orang lain tidak baik, ya baik, tapi lebih baik jadilah direktur di usaha kita sendiri. Pesan terakhir, kata-kata kami, terima kasih sudah melihat kondisi kami Dharmi Farm seperti ini. Saya harapkan tidak sekali ini, mungkin next time saya undang lagi dari Gabar Farm untuk Gabar channel ini untuk bisa datang ke Dharmi Farm untuk bisa meliput lagi dengan skala perkembangan. Insya Allah kami lebih baik, lebih meriah dibanding sekarang. Biarpun sekarang kondisinya sudah ada, bisa lebih baik lagi, bisa menjadikan contoh, bukan contoh yang artinya negatif ya, contoh buat pengusaha-pengusaha yang lain. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada tutur kata yang nggak sopan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.